Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kami. Kami adalah grup 31 dan kami bangga mempersembahkan aplikasi Tomat Vision App. Tim kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama adalah saya, Mr. Renaldi. Dan kedua ada Salsabila Laura Lanjari. Ketiga ada Briliani Nurkasana. Keempat ada Ahmad Syaifuddin. Kelima ada Natania Lasmarito. Mari kita mulai dengan tabel presentasi kami. Kami akan membahas profil tim, masalah dan solusi, target pengguna, proposisi nilai unik, alur pengguna, alat, dan set data yang digunakan, tindakan selanjutnya, dan demo solusi. Sekarang mari kita mulai dengan pengenalan singkat tentang aplikasi kami. Tomat Vision App memanfaatkan teknologi canggih untuk membantu industri saus tomat mengotomatisasi klasifikasi tomat. Terima kasih, Michelle. Sekarang, mari kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu problem versus solution. Pernyataan masalah. Metode klasifikasi tomat tradisional sangat padat karya, tidak konsisten, dan rentan terhadap kesalahan manusia. Hal ini menunjukkan kebutuhan yang jelas akan solusi otomatis. Gambaran solusi. Solusi kami ialah Tomato Vision App yang menggunakan Convolutional Neural Networks atau CNN untuk mengkategorikan gambar tomat menjadi kelas pass, lolos, dan fail, tidak lolos, berdasarkan kepatakan dan kondisinya. Target user. Target pengguna kami meliputi petani tomat, pemerintah dan lembaga pengawas kualitas pangan, produsen saus tomat, serta peneliti dan akademisi di bidang pertanian. Terima kasih Laura. Selanjutnya saya akan membahas mengenai unique value proposition kami. Tomato Vision App adalah aplikasi yang mudah digunakan oleh siapa saja karena pengguna hanya perlu scan tomat dengan kamera. Kemudian, pengguna bisa memprediksi tomat tersebut secara langsung. Selanjutnya, berikut adalah flowchart yang menunjukkan alur kerja aplikasi kami. Dimulai dari start, lalu terdapat landing page, lalu terdapat izin akses kamera, lalu terdapat pengaturan deteksi kamera, lalu terdapat aktivasi kamera yang memunculkan tampilan kamera, lalu terdapat jika tomat tersebut akan dideteksi, maka akan mendeteksi warna serta bentuknya. Jika tidak, maka bisa mencoba ulang scan kamera lagi. Lalu pemeriksaan kualitas tomat, pemilahan otomatis apakah tomat tersebut sudah matang atau belum. Di situ akan muncul notifikasi real-time apakah tomat tersebut sudah matang atau belum matang. Lalu muncul detail hasil tomat yang telah kita prediksi. Lalu muncul galeri serta riwayat dari tomat yang telah kita prediksi, serta muncul rincian serta detail fotonya. Jika ingin scan lagi, maka bisa kembali scan tomat tersebut. Jika tidak, maka bisa kembali ke home. Selanjutnya, kami di sini menggunakan berbagai teknologi, yaitu Jupyter IBM untuk modeling, Kaggle untuk pengambilan dataset, Notion untuk pembagian tugas dan WBS, Visual Studio Code untuk menjalankan terminal Streamlit, dan Streamlit untuk deployment website. Selanjutnya, dataset tomat yang kami dapatkan berasal dari Kaggle dengan link yang tertera. Oke, terima kasih Brili. Kemudian kami juga menyediakan demo aplikasi Tomat Vision App supaya dapat digunakan oleh teman-teman semua. Mari kita tonton bersama-sama. Saat ini, banyak pabrik saus tomat masih bergantung pada tenaga manusia untuk memilah dan mengklasifikasi tomat, atau melakukan pemilihan tomat secara berkala agar mendapatkan kualitas yang baik. Proses ini memakan waktu, tenaga, dan seringkali tidak konsisten. Untuk mengatasi masalah ini, kami memperkenalkan teknologi AI dalam bentuk aplikasi Tomat Vision. Aplikasi ini mampu memindai dan mengklasifikasi tomat secara real-time.
sehingga meningkatkan efisiensi dan akurasi produksi. Dengan Tomat Vision App, pabrik dapat menghemat waktu dan biaya, sekaligus memastikan hanya tomat terbaik yang digunakan dalam produksi. Dalam video ini, kami akan menunjukkan cara menggunakan aplikasi ini untuk mengendarai dan mengklasifikasi tomat. Mari kita mulai. Setelah membuka aplikasi, Anda akan melihat halaman login dan navigasi berbeda ini dengan pilihan login atau sign up. Tekan sign up. Pada halaman sign up, isi form dengan username, password, dan konfirmasi password. Setelah itu, tekan tombol sign up, akan muncul tanda bahwa pendaftaran berhasil. Setelah mendaftar, pergi ke menu navigasi dan pilih login. Isi form login dengan username, password, dan masukkan captcha yang ditampilkan. Jika captcha tidak sesuai, Anda tidak dapat login. Setelah mengisi formulir dengan benar, tekan login. Setelah berhasil login, Anda akan otomatis diarahkan ke halaman beranda dengan ucapan selamat datang. Selanjutnya untuk pemindaian kamera. Di menu navigasi, pilih kamera scan untuk memulai memindai tomat. Halaman akan berpindah ke pemindaian kamera. Tekan nyalakan kamera untuk memulai. Arahkan tomat ke kamera untuk scan. Setelah selesai, pencet kotak nyalakan kamera agar kamera mati dan foto otomatis tersimpan dalam galeri. Anda juga bisa mengunggah foto yang sudah ada. Mesin akan mengklasifikasi tomat tersebut dan foto otomatis masuk ke galeri. Selanjutnya ke galeri. Pilih galeri di menu navigasi untuk melihat riwayat tomat yang sudah di-scan. Anda dapat melihat detailnya, termasuk jenis sertifikat tomat, deskripsi, dan nama file. Setelah selesai, tekan tombol Logout di navigasi. Begitulah cara menggunakan aplikasi Tomat Vision. Terima kasih telah menonton. Nah, kemudian ada CNN, yaitu Convolutional Neural Network, di mana itu merupakan salah satu jenis saraf tiruan yang paling umum digunakan dalam menganalisis citra visual. Nah, CNN yang digunakan dalam Tomat Vision App ini telah dilatih menggunakan ribuan gambar tomat sehingga dapat menghasilkan prediksi yang maksimal. Kemudian, bagaimana sih cara kerjanya? Nah, aplikasi ini menangkap gambar tomat, kemudian diproses menggunakan algoritma CNN, dan diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu pass and fail. Jadi pass sendiri itu untuk tomat yang matang, dan fail itu untuk tomat yang belum matang, tua, ataupun rusak. Kemudian ada benefit of automation. Jadi manfaat dari otomatisasi ini dapat memastikan konsistensi, mengurangi biaya tenaga kerja, dan meminimalisir adanya human error, serta meningkatkan kualitas produk secara keseluruhan, sehingga dapat bermanfaat bagi industri. Terima kasih Udin. Selanjutnya mari kita lihat lebih dalam pada kategori pass dan fail. Tomat yang dikualifikasikan sebagai pass memenuhi kriteria kematangan, warna, dan kekerasan, sehingga ideal untuk produksi saus. Sebaliknya, tomat yang tidak lulus adalah yang belum matang, tua, atau rusak, dan mereka secara otomatis dikeluarkan dari jalur produksi. Aplikasi ini secara signifikan meningkatkan proses kontrol kualitas dengan memastikan hanya tomat terbaik yang digunakan, sehingga menghasilkan produk akhir yang berkualitas. Apa saja tindakan selanjutnya dari aplikasi ini? 1. Penambahan analisis data. Fitur analisis data lanjutan untuk mengevaluasi pola dan kualitas tomat, dan membantu pabrik mengambil keputusan. 2. Kolaborasi dengan peneliti dan industri. Universitas dan lembaga penelitian untuk pengembangan teknologi. Industri untuk menyesuaikan aplikasi dengan kebutuhan spesifik. 3. Integrasi dengan IoT dan otomatisasi. Menghubungkan aplikasi dengan perangkat IoT untuk otomatisasi penuh dengan dalam rantai produksi, termasuk sensor untuk memantau kondisi lingkungan dan kualitas tomat secara real-time. 4. Algoritma yang lebih canggih. Meningkatkan akurasi model AI dengan dataset yang lebih besar dan beragam. Mengembangkan algoritma untuk rekomendasi dari analisis kondisi tomat.
Sekian, terima kasih atas perhatian dan kontribusinya. Mari kita terus bekerja sama untuk membuat Tomat Vision App menjadi solusi terbaik untuk industri saus tomat.